Perkenalkan, saya Inul dengan NIM 2210417727 dari kelas 4. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Putih Febriasari, PMSC. Saya akan mempresentasikan hasil review dari penelitian dengan judul mengkaji peran mediasi literasi keuangan terhadap hubungan bias perilaku pengusaha perempuan dan pengambilan keputusan investasi. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Keputusan investasi pengusaha perempuan menjadi lebih sulit karena maraknya perilaku irasional dalam beberapa dekade terakhir. Oleh Iram, Bilal, Ahmad, dan Latif 2022a, Salim Khan 2020. Banyak investasi yang sangat mengkhawatirkan keputusan investasi mereka karena setiap pengusaha mengharapkan memperoleh lebih banyak keuntungan berdasarkan keputusan mereka. Oleh Dang et al. 2019 dan Gailey 2019. Dalam hal ini, Salim 2015 berpendapat bahwa berbagai manfaat terkadang dalam keputusan investasi yang rasional. Penelitian ini berkontribusi pada literasi dengan menyelidiki pengaruh langsung antara heuristik dan pengambilan keputusan pengusaha perempuan. Selain itu, penelitian ini menginduksi mekanisme intervensi literasi keuangan antara heuristik dan pengambilan keputusan pengusaha perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada konteks negara berkembang di mana tingkat literasi keuangan rendah sehingga menghambat pengembangan kewirausahaan perempuan. Yang terakhir, penelitian ini berkontribusi dengan mengangkat ketahanan perempuan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk berpartisipasi secara sosial dan ekonomi di Pakistan. Penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari pendahuluan, bagian kedua membahas tinjauan literatur, dan bagian ketiga memberikan wawasan tentang metodologi. Bagian keempat menjelaskan hasil dan temuan, sedangkan bagian terakhir menyajikan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan implikasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh bias terlalu percaya diri terhadap keputusan investasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh bias overconfident terhadap literasi keuangan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh heuristik keterwakilan terhadap keputusan investasi? Yang keempat, bagaimana pengaruh heuristik keterwakilan terhadap literasi keuangan? Yang kelima, bagaimana pengaruh anchoring bias terhadap keputusan investasi? Yang keenam, bagaimana pengaruh bias penahanan terhadap literasi keuangan? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh bias ketersediaan terhadap keputusan investasi? Yang kedelapan, bagaimana pengaruh ketersediaan terhadap literasi keuangan? Yang kesembilan, bagaimana pengaruh literasi keuangan memediasi antara terlalu percaya diri dan keputusan investasi? Yang kesepuluh, bagaimana pengaruh literasi keuangan memediasi antara keterwakilan dan keinginan investasi keputusan? Yang ke-11, bagaimana pengaruh literasi keuangan memediasi antara keputusan penahanan dan investasi? Yang ke-12, bagaimana pengaruh literasi keuangan memediasi hubungan antara ketersediaan dan keputusan investasi? Dan yang ke-13, yaitu bagaimana pengaruh literasi keuangan berhubungan dengan keputusan investasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menguji pengaruh bias terlalu percaya diri terhadap keputusan investasi. Yang kedua, untuk menguji pengaruh bias overconfident terhadap literasi keuangan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh heuristik keterwakilan terhadap keputusan investasi. Yang keempat, untuk menguji pengaruh heuristik keterwakilan terhadap literasi keuangan. Yang kelima, untuk menguji pengaruh anchoring bias terhadap keputusan investasi. Yang keenam, untuk menguji pengaruh bias penahanan terhadap literasi keuangan. Yang ketujuh, untuk menguji pengaruh bias ketersediaan terhadap keputusan investasi. Yang kedelapan, untuk menguji pengaruh ketersediaan terhadap literasi keuangan. Yang kesembilan, untuk menguji pengaruh literasi keuangan memediasi antara terlalu percaya diri dan keputusan investasi. Yang kesepuluh, untuk menguji pengaruh literasi keuangan memediasi antara keterwakilan dan keinginan investasi keputusan. Yang ke-11, untuk menguji pengaruh literasi keuangan memediasi antara keputusan penahanan dan investasi. Yang ke-12, untuk menguji pengaruh literasi keuangan memediasi hubungan antara ketersediaan dan keputusan investasi. Dan yang ke-13, yaitu untuk menguji pengaruh literasi keuangan berhubungan dengan keputusan investasi.
Hubungan antar variabel. Penelitian ini meneliti hubungan antara 3 variabel utama, yang dimana variabel independen yaitu heuristik overconfident dan heuristik ketersediaan, variabel mediasi yaitu literasi keuangan, dan variabel dependen yaitu pengambilan keputusan investasi. Dapat dilihat dari gambar pada sebelah kiri. Hubungan langsung OC1 memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pengambilan keputusan investasi. REP1, REP2, REP3, REP4, ANC1, ANC2, ANC3, dan ANC4. Artinya, semakin tinggi skor heuristik penahanan dan keterwakilan, semakin rendah skor pengambilan keputusan. Selanjutnya, OEC2 memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pengambilan keputusan investasi, yakni REP1, REP2, REP3, REP4, ANC1, ANC2, ANC3, dan ANC4. Artinya, semakin tinggi skor heuristik keberanian berlebih, semakin rendah skor pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, ONC3 memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pengambilan keputusan investasi. Artinya, semakin tinggi skor heuristik ketersediaan, semakin rendah skor pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, ONC4 memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pengambilan keputusan investasi. Artinya, semakin tinggi skor heuristik penahanan, semakin rendah skor pengambilan keputusan investasi. OC5 memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pengambilan keputusan investasi. Artinya, semakin tinggi skor heuristik penahanan, semakin rendah skor pengambilan keputusan investasi. Untuk literasi keuangan, memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengambilan keputusan investasi. REP1, REP2, REP3, REP4, ANC1, ANC2, ANC3, dan ANC4. Artinya, semakin tinggi skor literasi keuangan, semakin tinggi skor pengambilan keputusan investasi. Model pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, dan hipotesis pada penelitian ini yaitu H1, bias terlalu percaya diri mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi. H2, bias overconfident memiliki dampak yang signifikan terhadap literasi keuangan. H3, heuristik keterwakilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. H4, heuristik keterwakilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan. H5, anchoring bias mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. H6, bias penahanan memiliki hubungan yang signifikan dengan literasi keuangan. H7, bias ketersediaan mempunyai dampak signifikan terhadap keputusan investasi. H8, ketersediaan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. H9, literasi keuangan memediasi antara terlalu percaya diri dan keputusan investasi. H10, literasi keuangan memediasi antara keterwakilan dan keinginan investasi keputusan. H11, literasi keuangan memediasi antara keputusan penahanan dan investasi. H12, literasi keuangan memediasi hubungan antara ketersediaan. H13, literasi keuangan berhubungan signifikan dengan keputusan investasi. Metode penelitian. Metode dan desain penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain survei. Untuk metode pengumpulan data, berikut adalah langkah-langkah utama dalam metode penelitian ini. Yang pertama, pengembangan kuesioner. Dikembangkan untuk mengukur variabel penelitian yaitu heuristik overconfident, heuristik ketersediaan, literasi keuangan, dan pengambilan keputusan investasi. Kuesioner diuji coba pada sekelompok kecil pengusaha perempuan untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari pengusaha perempuan melalui kuesioner online yang disebarkan melalui media WhatsApp. Teknik pengambilan sampel stratifikasi proporsional digunakan untuk memastikan bahwa sampel mewakili populasi pengusaha perempuan di Punjab. Untuk penentuan populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini mewakili perempuan pengusaha yang menjalankan usaha kecil dan menengah atau UKM di provinsi
terpadat di Pakistan Punjab. Sampel dalam penelitian ini adalah 300 pengusaha perempuan. Sampel ini dipilih dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat stratified random sampling. Analisis hasil penelitian. Pada tabel 02, nilai kelompok alfa menunjukkan reliabilitas dan konsistensi internal antar item data yang harus lebih dari 0,7. Sedangkan nilai yang sangat baik untuk kelompok alfa adalah dari 0,8 hingga 1,0 menurut Hare, Anderson, Tatam, William, dan Hitam tahun 1998. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai kelompok alfa lebih dari 0,7, sehingga data tersebut cukup andal dan konsisten secara internal. Composite reliability. Reliabilitas komposit adalah yang lebih disukai dibandingkan penggunaan kelompok alfanya. Nilainya harus antara 0,6 hingga 1,0 menurut Chin 1998. Untuk penelitian konfirmasi, nilai untuk reliabilitas komposit lebih dari 0,8. Jadi dianggap dapat diterima menurut Daskalis dan Mantas 2008. Dalam kasus tersebut, nilai reliabilitas gabungan berada di atas ambang batas. Selanjutnya itu the average variance extracted atau AV. Validitas tabel juga dapat diukur melalui AV. Nilainya harus lebih dari 0,5. Jadi nilai-nilai dari semua konstruksi hierarki usia, penanganan, ketersediaan, taruh percaya diri, keterwakilan, literasi keuangan, dan keputusan investasi lebih dari 0,5. Berkisar antara 0,515 hingga 1000. Profil responden. Penelitian ini mewakili perempuan pengusaha yang menjalankan usaha kecil dan menengah atau UKM di provinsi terpadat di Pakistan Punjab. Yang dimana pada tabel 01 FSDCC yaitu Faisalabad Women Chamber of Commerce and Industry. Sedangkan Multan CC yaitu Multan Women Chamber of Commerce and Industry. Baik, dari tabel dapat kita lihat temuan utamanya yaitu proporsi wanita wirausaha di kedua strata sama-sama 50%, ukuran sampel stratifikasi proporsional di kedua strata juga sama 50%. Ini berarti bahwa sampel stratifikasi proporsional memiliki populasi wanita wirausaha di Punjab secara akurat. Hasil uji pada penelitian ini pada tabel 03, yakni Correlation Matrix and Discriminant Validity. Matriks korelasi mengungkapkan bahwa keputusan investasi konstruk berkorelasi positif dengan heuristic overconfident, yakni R sama dengan 0,866, keterwakilan heuristik R sama dengan 0,544, heuristik penahanan R sama dengan 0,610, heuristik ketersediaan R sama dengan 0,387, dan literasi keuangan R sama dengan 0,119 pada tingkat signifikansi 0,01. Untuk tabel 004, yakni fitness of the model, nilai R-square harus di atas 0,6 dan mendekati 0,9 agar sesuai dengan model menurut Dagu 2010. Nilai literasi keuangan dan keputusan investasi berada di atas 0,7, jadi model ini dianggap cocok. Hasil uji lanjutan untuk penelitian ini pada tabel 0,5, hipotesis testing throughput coefficient. Pada tabel 05 di atas, anchoring mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap literasi keuangan sebesar 0,245. Dengan demikian, H6 ditolak. Demikian pula, terlalu percaya diri mempunyai dampak positif yang signifikan hubungan dengan literasi keuangan, dengan p-value sebesar 0,000 yang berarti dengan peningkatan
overconfident, literasi keuangan meningkat. Dan dengan demikian, H2 diterima. Selanjutnya, ketersediaan dan keterwakilan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap literasi keuangan dengan nilai sebesar 0,11 dan 0,53, yang berarti H8 dan H4 ditolak. Jadi, itu peningkatan keterwakilan dan bias ketersediaan tidak ada hubungannya dengan literasi keuangan pengusaha perempuan. Literasi keuangan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap konstruk keputusan investasi dengan nilai P sama dengan 0,000. Dengan demikian, H13 diterima. Selanjutnya, tabel 0,6 hipotesis tesis stroke part koefisien. Tabel 6 ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kepercayaan diri yang berlebih memiliki hubungan positif yang signifikan dengan konstruk keputusan investasi dengan nilai P masing-masing 0,16 dan 0,032 yang mendukung H7 dan H1. Selanjutnya, penahanan dan perwakilan heuristik tidak mengungkapkan dampak signifikan pada keputusan investasi. Mediation Analysis. Pada tabel tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme mediasi literasi keuangan mengungkapkan bahwa ada hubungan antara heuristik untuk menahan dan keterwakilan dan keputusan investasi tidak dimediasi secara signifikan melalui literasi keuangan perempuan pengusaha. Dengan demikian, hipotesis H10 dan H11 ditolak. Di sisi lain, literasi keuangan memediasi hubungan antara heuristik untuk rasa percaya diri yang berlebihan dan ketersediaan serta pengambilan keputusan negatif dan signifikan. Dengan demikian, H9 dan H12 diterima. Jadi bisa disimpulkan, demikian peningkatan literasi keuangan di kalangan pengusaha perempuan akan menurunkan heuristik terlalu percaya diri dan selanjutnya meningkatkan ketersediaan. Hasil pengujian hipotesis. Untuk hipotesis 1, bias terlalu percaya diri mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi. Diterima. Hipotesis 2 diterima. Hipotesis 3 ditolak. Hipotesis 4 ditolak. Hipotesis 5 ditolak. Hipotesis 6 ditolak. Hipotesis 7 diterima. Hipotesis 8 ditolak. Hipotesis 9 diterima. Hipotesis 10 ditolak. Hipotesis 11 ditolak, hipotesis 12 diterima, dan hipotesis 13 diterima. Kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini menguji dampak faktor perilaku heuristik terhadap keputusan investasi pengusaha perempuan yang terdaftar di WCCI, Punjab, Pakistan. Tanpa pengetahuan bisnis yang mendalam dan literasi keuangan yang tinggi, seorang perempuan mungkin tidak membuat keputusan rasional untuk mendapatkan laba atas investasinya. Pada tabel-tabel sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan memainkan peran mediasi antara kepercayaan berlebih, ketersediaan, keputusan investasi, mendukung H9 dan H12. Sebaliknya, keterwakilan dan heuristik penahanan tidak berdampak pada keputusan investasi melalui literasi keuangan. Dengan demikian, menolak H10 dan H11. Selain itu, terlalu percaya diri berhubungan langsung dan literasi keuangan dan keputusan investasi. Oleh karena itu, ini mendukung H1 dan H2. Di sisi lain, keterwakilan dan penahanan heuristik tidak berhubungan langsung dengan literasi keuangan dan keputusan investasi, sehingga menolak H3, H4, H5, dan H6. Selain itu, heuristik ketersediaan berhubungan langsung dengan keputusan investasi, sedangkan tidak ada hubungan langsung dengan literasi keuangan, sehingga mendukung H7 dan H8 dan menolak H8. Terakhir, literasi keuangan menunjukkan hubungan langsung dengan keputusan investasi yang mendukung H13. Kontribusi penelitian. Dalam praktiknya, penelitian ini akan membantu otoritas pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kewirausahaan perempuan melalui inisiatif kesadaran manajemen bisnis. Selain itu, metode alokasi pendanaan harus diubah untuk mendukung pengusaha perempuan. Pemerintah dapat merancang program usaha yang berhubungan dengan perempuan, skema pinjaman,
dan program pembesaran pajak dengan mempertimbangkan psikologi investasi perempuan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan keuangan yang memadai kepada pengusaha perempuan di bidang-bidang seperti perpajakan dan audit. Keterbatasan penelitian. Untuk keterbatasan penelitian ini, hanya pengusaha perempuan dari Punjab Pakistan yang diambil untuk penelitian. Jadi, tidak melibatkan perempuan atau pengusaha perempuan dari negara lain. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.